Torang memang beda. Sang pencipta memang sengaja melakukannya. Karena dari perbedaan, kita belajar untuk saling menerima dan menghargai. Dalam acara Baron kali ini, kami mengajak pemirsa berkunjung ke desa yang menjadi salah satu potret keberagaman di Indonesia. Letaknya di Kabupaten Bolaang Mongondo. Penasaran kan apa nama desanya? Tapi paling tidak sebagian masyarakat Sulawesi Utara pasti so tahu. Nama desanya adalah Mopuya, Kecamatan Dumoga. Desa Mopuya ini awalnya desa transmigrasi lokal masyarakat lokal dari Minahasa. Sekitar tahun 80-an. Menyusul transmigrasi dari Bali dan Jawa. Sedangkan masyarakat asli di sini etnis Bolaang Mongondo. Pokoknya, masyarakat di desa Mopuya ini dari beragam suku dan agama. Kehidupan mereka sangat terbuka, lapang menerima perubahan terutama di bidang pertanian. Pemirsa Baron, jangan tanya kalau berkunjung ke desa ini, hamparan sawah hijau dan menguning menghiasi lahan-lahan pertanian warga. Tidak salah kalau desa ini menjadi salah satu lumbung pangan Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat Mopuya hidup sejahtera. Selain mengandalkan padi sawah, lahan-lahan kosong di desa ini juga ditanami jagung. Betapa nyamannya masyarakat di desa ini. Selain pertanian yang menonjol, toleransi keberagaman mereka sangat kental. Lihat saja tampilan beberapa bangunan rumah di desa ini. Banyak yang mencerminkan arsitektur Bali, tapi tidak menjadi masalah bagi masyarakat suku asli yang hidup di sini dan beberapa suku pendatang lainnya.
Dibanding dengan warga pendatang lainnya, di sini memang lebih banyak transmigran Bali pasca meletusnya Gunung Agung tahun 1980-an. Hampir semua halaman rumah masyarakat Bali di sini memiliki tempat persembahyangan atau disebut sangga. Dari cerita warga setempat, semakin modern arsitektur sangga ini menunjukkan tingkat ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Dumoga Utara terpelihara dengan baik. Dengan implementasinya, ketika saudara kita yang beragama Islam melaksanakan kegiatan keagamaan dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu dan beragama Kristen, kadangkala ikut menjaga di masjid bersama-sama. Kalau agama Hindu dengan pecalangnya, begitu juga yang agama-agama yang lainnya ikut membantunya. Selama ini kehidupan keragaman beragama di Dumoga Utara ini sama sekali tidak terjadi adanya diskomunikasi atau bentrokan-bentrokan. Yaitu berjalan dengan bagus, aman, damai, saling kunjung mengunjungi ketika ada acara-acara keagamaan, misalnya seperti agama Hindu, Hari Raya Nyepi, agama Islam, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya bagi agama Kristen yaitu Natal. Pengakuan harmonisasi keberagaman di Mopoya tidak sepihak karena telah menjadi komitmen semua warga. Ya, tentunya awalnya ketika masuk di daerah ini memang ketika tahun 1975 itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencanangkan untuk dilaksanakan transmigrasi lokal yang berasal dari Minahasa. Dan ketika tiba di daerah ini, memang awalnya tempat ini memang masih kosong. Masih kosong, tapi memang sudah ada beberapa penduduk lokal. Tapi ketika berbaur dengan masyarakat dan penduduk lokal yang ada di daerah ini, sungguh luar biasa. Memang ketika berbaur dengan masyarakat sekitar, ada beberapa yang memang sudah berada di tempat ini. Penyambutan daripada masyarakat sekitar juga itu sangat baik terhadap masyarakat transmigrasi. Simbol toleransi yang nyata di desa ini dan jarang ditemukan di daerah manapun di Indonesia adalah berdirinya beberapa rumah ibadah di satu lokasi. Empat rumah ibadah ini dibangun sejak tahun 80-an, berarti semenjak datangnya warga dari berbagai daerah, para pendahulu di desa ini sudah membangun bingkai keberagaman. Tak dapat dibayangkan pemirsa, semangat kebersamaan yang luar biasa dari para tetua Mopoya berani menyatakan tekad persaudaraan di tengah perbedaan. Pemirsa Baron, desa Mopoya ini bukan cuma jadi miniatur keberagaman di Sulawesi Utara, tapi juga di Indonesia. Daerah-daerah yang mau cari referensi keberagaman banyak yang datang di Mopoya. Teladan yang ditunjukkan para tetua desa tentang keberagaman diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam keseharian hidup anak-anak misalnya,
dorang saling baku bantu, termasuk ketika mempersiapkan kelengkapan ibadah atau sembahyang dari teman sepermainan. Mari kita orang main. Mau bikin ini dulu kau mau sembahyang. Oh mari kita orang membantu. Iya. Saling menghormati, saling menerima perbedaan, bukan hal tabu di antara mereka. Buktinya sampai sekarang tidak ada fakta yang bilang desa ini DP masyarakat terlibat perkelahian antar kelompok. Desa ini memang kondusif, sekali juga terbuka dengan perubahan. Kalau beberapa tahun sebelumnya, di beberapa daerah di Indonesia dapat ancaman disintegrasi, di desa Mopuya aman-aman saja. Padahal kalau dari kondisi sosial, masyarakat desa ini rentan. Memang ada upaya coba-coba mengusik persatuan dan kebersamaan di desa ini dengan merusak beberapa bagian dari rumah ibadah agama tertentu. Tapi syukur, hal ini tidak mempan, lantaran komitmen keberagaman sudah mengakar dalam keseharian masyarakat. Image yang mungkin keluar dari daerah sini bahwa untuk wilayah secara khusus mungkin Dumoga keluar ini image yang kurang menyenangkan untuk masyarakat luar karena dengan adanya beberapa kejadian-kejadian tarkam. Tapi yang sebenarnya masyarakat Dumoga itu tidak seperti itu. Memang ada kejadian-kejadian tertentu di tempat tertentu yang memang terekspos kepada masyarakat luas sehingga membuat mungkin masyarakat yang ada di luar enggan atau bersama-sama dengan masyarakat Bulaang Mongondo. Tapi yang sebenarnya kehidupan masyarakat yang ada di Bulaang Mongondo, di Dumoga Utara ini, di Mopuya ini sebenarnya hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, karena memang juga di wilayah ini juga hadir berbagai macam suku dan etnis dari berbagai daerah yang ada. Beragam kejadian yang mencuat menguji komitmen kebangsaan warga desa ini disikapi dengan makin meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi. Selang setahun terakhir ini memang kunjungan silaturahmi terutama pada hari-hari keagamaan tidak menonjol akibat pandemi yang membatasi kerumunan. Biasanya kalau perayaan hari-hari keagamaan antar umat beragama, baku pasiar, kong saling baku jaga rumah ibadah supaya umat yang melaksanakan ibadahnya khusyuk. Mar biar hal itu so terbatas untuk dilakukan, tapi itu keberagaman so terikat dalam batin warga. Keberadaan jamaat ya, jamaat Gumibom Manuel Mopuya di Mopuya Bersatu ini, sejak awal kebebasan jemaat ini beribadah sangat baik. Karena sampai sekarang ini jemaat Gumibom tidak ada tekanan-tekanan. Dan justru kebersamaan itu antar umat beragama yang ada di Mopuya, Kecamatan Dumoga Utara, terpelihara sangat baik. Dan saya merasakan itu ketika saya melayani di sini, melayani sebagai pendeta. Dan hubungan antar umat beragama, mereka merasakan itu satu hal yang paling istimewa di sini,
karena masing-masing menjaga, merawat, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga sebagai masyarakat yang ada di dalamnya ada jemaat Gembira Immanuel Mopoya merasakan bahwa ini adalah satu hal yang membuat kami merasa lega di sini. Itulah keistimewaan, karena dengan rumah ibadah yang ada di Mopoya ini berdekatan semua, baik Kristen, saudara-saudara kita Muslim, Katolik, Pantekosta, Hindu, itu terjaga. Karena itu di Mopoya ini dikatakan miniatur Indonesia. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa ini mampu mengambil peran sebagai oase atau penyejuk bagi umatnya. Koordinasi para pemimpin mengalir secara alami, sehingga jika sewaktu-waktu muncul isu-isu yang menjurus pada perpecahan dapat dibendung. Alhamdulillah Bu, di sini memang barometer daripada kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara, karena merupakan embrio dari Bukit Kasih. Bukit Kasih itu kan tercipta karena kerukunan agama yang ditransmigrasi ini, rumah ibadah itu satu komplek. Sehingga itulah yang menjadi ide tercipta di Bukit Kasih di Minahasa sana. Mulai dari awal memang kita sendiri dari tahun 74 Bu, transmigrasi baru 6 bulan, saya datang di sini menyusul bapak saya. Waktu itu saya di Jawanya kan masih kuliah. Jadi memang saya merasakan betul kerukunan umat beragama waktu datang di sini, nggak ada itu kotak-kotak, baik melalui kerja bakti apa semua, malah itu logistik. Dulu untuk ibadah itu bergantian Bu. Kalau hari Jumat untuk Muslim, kalau hari Minggu untuk Kristen, begitu. Demikian juga kalau hari raya Islam dari golongan Kristen itu ikut jaga. Ya kalau Hindu lagi begitu. Hindu itu kan namanya pecanang. Kalau umpamanya hari raya umat lain, dia juga sudah malah pakai seragam. Itu memang barometer Bu, kerukunan umat beragama di Sulawesi itu dia beranjak dari desa transmigrasi Mopoya sini. Cuma ini saja karena ada pandemi ini, sehingga kunjung-mengunjung pada waktu hari raya itu sudah tidak selama 2 tahun ini. Biasanya kalau nggak ada pandemi itu, hari raya Muslim itu orang-orang teman-teman yang dari Kristiani datang. Demikian juga yang hari raya itu Natal, teman-teman Muslim datang. Ya, yang diharapkan mudah-mudahan itu yang seperti apa yang diprogramkan pemerintah ini, bahwa kita ini tetap bersatu dalam negara NKRI ini, sehingga susah untuk dikotak-kotakkan gitu. Pernah di sini Bu ada yang coba ya, itu pura itu dirusak. Tapi orang-orang Mopoya itu tidak gampang terpancing. Kalau di tempat lain mungkin sudah menuduh, kan di depannya gereja, di sebelah sana gereja Katolik, tapi sudah teruji sampai begitu. Malah kemarin itu waktu ada konflik di tambang yang di sini, orang Mopoya nggak mau pusing dengan itu. Karena memang orang Mopoya itu nggak tertarik masalah-masalah begitu. Hanya orientasinya pada kerja dan ibadah. Dengan menghargai keberagaman dan toleransi, dinamika sektor-sektor perekonomian di daerah ini berjalan lancar. Warga bebas menjalankan
di sana berkat-berkat Tuhan tercurah. Sampai di sini dulu acara Baron kali ini. Torang jumpa di Baron selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa.